menjadi CX. Lalu langkah selanjutnya itu kita buat premis. Jadi premis pertama itu semua semua X, AX implikasi BX. Lalu premis keduanya semua X, BX implikasi negasi CX. Lalu konklusinya itu semua X, AX implikasi negasi CX. Karena diketahui soal itu tidak ada mahasiswa yang hidup 1000 tahun, sama aja mahasiswa itu tidak ada yang hidup 1000 tahun gitu. Selanjutnya, premis ketiga itu dilakukan instansi umum. Jadi, premis satunya itu diubah ke bentuk individu, jadinya AA implikasi BA. Nah, selanjutnya premis kedua juga sama seperti premis ketiga, itu diubah ke bentuk instansi umum. Jadinya BA implikasi negasi CA. Nah, langkah selanjutnya dilakukan HS atau hipotetika silogisme. Jadi dapatnya AA implikasi negasi CA. Langkah selanjutnya yaitu diubah ke bentuk umum, yaitu dilakukan UG. Jadinya dapat semua X, AX implikasi negasi CX. Sekian Ibu. Terima kasih. Oke, ini sudah benar ya. Biasanya yang kalau dari soal ini yang saya koreksi di tahun kemarin itu kebanyakan tuh mahasiswa salah dibikin premisnya. Jadi mereka tuh nggak buat apa namanya negasi di CX itu. Nah, kalau ini sudah benar, kita lihat premis yang pertama itu semua mahasiswa adalah manusia ya. Semua mahasiswa adalah manusia karena di sini simbol-simbolnya itu sudah diberikan AX, BX, sama CX. Jadi untuk setiap AX, maka BX untuk premis yang pertama. Lalu tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Kalau tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun, berarti kan setiap eh, mahasiswa itu tidak ada yang hidup 1000 tahun itu maknanya seperti apa? Bisa dijelaskan di sini kalau kelompok satu. Kenapa Ibu? Kalau tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun, artinya seperti apa di sini? Nggak ada manusia yang hidup 1000 tahun nih. Berarti setiap manusia, Setiap manusia tidak ada yang hidup 1000 tahun. oke, berarti kan semuanya ya, semuanya berarti untuk setiap X, BX sama dengan negasi CX. Nah, kemarin itu di ujian sebelumnya, yang salah itu banyaknya di sini. Nggak bikin untuk setiap, kemudian yang di negasi CX-nya juga keliru. Nah, untuk seterusnya itu tinggal gunakan aturan instantiasi sama aturan generalisasi ya. Lalu kita gunakan juga aturan silogisme, silogisme untuk yang nomor 5. Nah, saya pikir ini tidak ada masalah untuk soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk kelompok yang lain, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, langsung ke soal nomor 2 oleh kelompok 2. Soal nomor 2 itu tentang, kita udah masuk ke materi baru tentang himpunan. Coba nomor 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Malik. Oke, Malik, silakan Malik. Oke, mungkin saya izin ambil alih ya untuk penjelasan nomor 2A. Di sini saya udah menggambarkan diagram garis di mana himpunan S itu anggotanya dari 1 sampai 10. Kemudian untuk cabang kedua itu ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu berisikan anggota 1 sampai 5 dan himpunan B itu berisikan anggota 4 sampai 8. Nah, di himpunan A dan B ini sebenarnya terjadi sebuah irisan di mana ada anggota 4 dan 5 itu merupakan irisan dari himpunan A dan B, sehingga di sini saya bedakan warna untuk anggotanya itu menjadi warna ungu. Kemudian untuk cabang ketiga itu ada himpunan C, yaitu 3579. Nah, anggota dari 357 itu diambil dari himpunan A dan B. Namun untuk anggota 9 itu diambil dari himpunan S, sehingga untuk himpunan C
disambung oleh dua cabang, yaitu ada di cabang S, di mana di cabang pertama, kemudian di cabang A dan B. Sehingga saya udah bikin keterangan untuk cabang satu itu ada S, cabang dua itu adalah A dan B, di mana A dan B itu kondisinya beririsan. Kemudian cabang ketiga itu atau cabang terakhirnya itu C. Demikian untuk penjelasan 2A. Untuk penjelasan berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, Dipersilakan. saya langsung tanggapi aja ya, supaya tidak lupa. Dari teman-teman yang lain ada yang mau koreksi jawaban kelompok 2 tidak untuk diagram garisnya? Kemarin yang bahas tentang diagram garis itu kelompok berapa ya? Kelompok yang awal-awal itu pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-10 ini sudah benar atau tidak? Oke, Nandita. Iya, kelompok saya, Bu. Nah, gimana Nandita? Perbedaannya diagram garis sama diagram Venn itu kan kalau di diagram Venn dia tuh menampakkan irisannya, tapi kalau dia di diagram garis tidak menampakkan irisannya. Artinya tuh eh, apa namanya? Ini semestanya ya. Jadi ada yang anggotanya semua berada di semesta, maka dia berada di bawahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya beririsan, dia nggak menampakkan. Jadi tidak ada, maksudnya kalau ini kan seolah-olah mau menampakkan, oh ternyata A itu juga merupakan bagian dari B kayak gitu ya. Tapi bukan Iya seperti benar itu Ibu. kalau di diagram garis. Coba di kelompok Nandita, eh, coba diperbaiki. Ini sudah benar atau tidak nih? Kalau kita mau jelas yang beririsan atau tidak, nah makanya saya minta di pertanyaan keempat itu membuatkan diagram Venn-nya. Nah, itu untuk memperjelas di mana anggota-anggota yang beririsan. Tapi kalau untuk diagram garis kan, ini anggotanya nih, kalau dia merupakan proper subset ya, semuanya ada di eh, apa bagian himpunan yang satu lagi, maka dia berada di bawahnya kayak gitu. Tapi kalau tidak ada, maksudnya kalau tidak semua anggotanya berada di himpunan yang tersebut, maka dia nggak bisa berada di bawahnya. Paham nggak maksud saya? Nah, kalau seperti itu, berarti posisi A, B, dan C itu berada di mana? Apakah A di bawah B, kemudian B di bawah C, atau ketiga-tiganya itu berada di bawah S tapi dengan posisi yang setara? Langsung di bawah S-nya, Ya, Bu. langsung di bawah S-nya, Bu. Langsung di bawah S dengan posisi yang setara ya. Jadi satu Ya, sama lain itu setara, memang setara. nggak menampakkan irisan masing-masing. Jadi kayak gini nih, saya gambarkan ya. Ini S-nya, nah lalu ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi walaupun anggota A itu ada yang beririsan ya dengan B ya. Kemudian anggota C juga ada yang beririsan dengan A dan B. Kita Iya tidak benar perlu Ibu. menampakkan itu kecuali kalau misalnya ya B itu adalah 4 dan 5. Misalnya B-nya anggotanya 4 5. Baru B-nya itu berada di sini. Kayak gitu. Atau misalnya C-nya itu eh, cuman ada 5. Baru boleh C-nya berada di sini. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, jadi kalau untuk yang apa diagram garis itu dia tidak bisa menggambarkan adanya irisan dari masing-masing apa namanya tuh himpunannya seperti itu. Jadi kalau dia tuh apa namanya subset sejati, proper subset ya, baru bisa berada di bawahnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Kalau tidak ada, silakan lanjut ke berikutnya nanti diperbaiki ya, nomor satu. Oke baik Ibu, terima kasih atas koreksinya. Untuk penjelasan berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pengerjaan kelompok untuk nomor 2. Baik, Ibu izin menjelaskan untuk yang bagian B. Jadi kita mengetahui bahwa himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 5, 6, 7, 8, dan C-nya 3, 5, 7, 9. Yang ditanyakan adalah
A komplement, gabungan dari A komplement dan B irisan C. Jadi A komplementnya itu kan berarti 6, 7, 8, 9, 10. Lalu B irisan C-nya itu ada 5 dan 7. Maka gabungan dari A komplement dan B irisan C adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima Oke. Ini tuh kurangnya cuman di kurung saja, kurung kurawal. Karena komplemen itu kan juga menunjukkan Oh iya, himpunan. Bu. Semuanya di kurung kurawal nih. Ini kurung kurawal, ini juga kurung kurawal, ini juga himpunan ya. Selebihnya sudah benar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang mau bertanya terkait yang ini? Bisa dipahami? Kalau untuk A komplemen berarti kan apa namanya yang tidak ada di A ya. Ini A-nya juga tidak ada kurungnya. Ini semuanya himpunan ya. A komplemen berarti yang tidak ada di A, tapi dia merupakan bagian dari semesta. Yang tidak ada di A berarti 6, 7, 8, 9, 10. B iris C, karena C-nya ini. Kalau B iris C yang beririsan yang mana? 5 sama 7 aja kan, yang sama. Lalu kita gabungkan ini sama ini hasilnya. Tinggal kita apa masukkan semuanya himpunan-himpunan anggota himpunannya. Jadinya seperti ini. Oke, tidak ada masalah saya pikir untuk yang ini ya. Baik, Sudah sih, Bu. berikutnya yang C. Yang C itu operasi. Oke, sebentar. Baik, Ibu, saya izin menjelaskan. Untuk bagian C ini diketahui B-nya itu adalah, himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan C itu adalah 3, 5, 7, 9. Dan yang A, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang lengkap dari soal B min C irisan A, kita cari dulu B min C-nya. Nah, B min C-nya kita dapetin hasilnya adalah bilangan 4, 6, dan 8. Selanjutnya baru kita iris dengan himpunan A dan sehingga didapatkan hasil 4. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk B min C ada pertanyaan dari mana dapatnya? Sudah paham semua? Coba kelompok 2 tadi jelaskan dari mana B min C itu. Apa definisinya? Dengan bahasa sendiri juga boleh, nggak perlu pakai definisi buku. B min C itu maknanya adalah seperti apa? Ini jawabannya sudah benar. Coba B min C itu seperti apa maknanya? Oh, saya, Bu, yang jelasin. Oh iya, iya. Yang Oh, jelasin barusan. jadi kalau dari bahasa saya sendiri, kalau B min C itu anggota B yang bukan anggota C, gitu. Anggota B yang bukan merupakan anggota C. Ya. 78 anggota C ya. Oke. Oke, kalau irisan saya pikir udah tahu semua ya. B min C kita iris dengan A, berarti yang sama kita ambil. Jadi yang sama itu adalah 4. Oke, sudah betul. Yang D adalah diagram Venn ya, pertanyaannya tadi. Ya, silakan. Jadi siapa yang jelasin? Fikri ya, kayaknya ngomong tapi masih mute. Maaf Ibu, ini share screen-nya hilang di saya. Hah? Mohon maaf Ibu, tadi internet saya terputus jadi share screen-nya terputus juga. Oke, jadi siapa yang akan share screen? Sebentar. Yang C, yang D. C, yang D. Yang D di sini saya akan menjelaskan gambar yang sebelah kiri, Bu, dari diagram Venn 2B. Hmm.
Jadi kalau tadi kan yang B itu kita disuruh cari A komplement gabungan dari B irisan C. Nah, di sini kita pertama-tama kita gambarkan dulu B B irisan C-nya. B-nya kan tadi itu berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8. Lalu C-nya 3, 5, 7, 9. Kalau beririsan berarti kan yang gabungan dari B dan C. Anggotanya harus sama di dua-duanya ada. Itu di sini ada berapa nih? 5 dan 4. Lalu hasil dari yang ini kita gabungkan dengan A komplement. A komplementnya tadi itu 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita gabungkan, maka hasilnya ini yang di R1000. 5, 4, 6, 8, 9, 10. Hasilnya 4 nggak masuk loh. 4 tidak masuk. Gabungan, Ibu. Tadi kalau tidak salah hasil gabungannya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya. Iya benar. 4 tidak masuk. Ada kesalahan berarti Ibu di situnya. Ya, Berarti tadi coba gabungannya diulang harusnya lagi. 5, 6, 8, 9, dan 10. Berarti angka 4-nya ini posisinya di atas tertukar dengan 5, Ibu. Dan arsirannya itu hanya sampai 4. Ya, sebelah situ. 10-nya masuk kemana? 10-nya di A komplement, Ibu. Kenapa dia di bagian sini? Karena dia tidak beririsan dengan B dan C juga. Karena di B A sama C-nya tidak. komplement itu harusnya dibuat di luar A. A-nya mana? Oh, tidak boleh kalau di gambar lingkaran baru itu tidak boleh, Ibu. Tidak, berarti kan gini. Apa namanya? Kan kita punya semesta. Ya, Kalau misalnya A-nya itu adalah himpunan yang kita buat ada di sini ya, ada 3 himpunan kan, A, B, sama C kan. Berarti A komplement itu ada di semestanya, ada di di luarnya. luar. Bayang nggak? Coba perbaiki sekarang, Zikri. Baik, Ibu. Yang terarsir nanti itu adalah hasil gabungannya, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba gimana tuh kira-kira bentuk gambarnya? A, tadi anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, A-nya belum tergambar di situ malah. Nah, sebenarnya coba Zikri, gambarnya itu sama dengan gambar yang di sebelah kanannya, cuman irisannya aja yang beda. Coba lihat gambar yang barusan. Nah, itu. Coba Malik di-share lagi. Ini udah ya. Oke, kita lihat dulu. A tadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian A komplementnya, bentar ya. Ada ini. Ya, silakan di-share lagi. Maaf tadi saya buka pintu dulu. Apa yang ditambah dari sini? Coba di apa di slideshow supaya agak gedean dikit gambarnya. Malik. Nah, ini dia nih.
Kalau A tadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Udah benar ya, anggota A. Kemudian kita lihat anggota B, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu anggota C, 3, 5, 7, 9. Betul. Kemudian kita tadi udah cari A komplemen. A komplemen itu berarti yang selain A ya. Yang selain A, 6, 7, 8, 9, 10. Coba yang selain A, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 6 ada di B. 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Komplemennya ya. Kemudian berikutnya B iris C. B iris C tadi apa saja anggotanya? B iris C. B iris C 5 dan 5 sama 7 ya? Iya benar Ibu. B iris C ya, sudah betul 5 dan 7 nih. Kemudian berikutnya yang kita cari adalah A komplemen gabung dengan B iris C. A komplemennya adalah A komplemen yang mana jadinya? 10 ya? 6, 7, 8, 9, 10 ya? Ya. Iya benar Ibu. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. yang udah Termasuk yang di diambil luar warna nih ya. kuning Ibu. Hmm. Oke. Oke, ini sudah betul. Ada pertanyaan tidak? Jadi kita tuh untuk menentukan apa bentuk diagram Venn-nya, kita gambar dulu ketiga himpunannya. Kemudian kita masukkan anggota-anggota yang tadi itu, lalu baru kita cocokkan yang A komplemen benar nggak? Dia di semuanya di luar A seperti itu. Kemudian yang B iris C tadi betul tidak? Barisannya itu di 5 dan 7 ini. Nah, kemudian baru setelah itu kita gabungkan antara ketiga himpunan yang kita buat tadi tuh. Baru jadinya kayak gini. Bisa ya kalau untuk yang ini? Kemudian Zikri, silakan jelaskan yang diagram 2C-nya. Untuk yang satunya mungkin Malik Ibu yang akan menjelaskan. Oke, silakan. Jadi untuk diagram 2C tadi kan diberi soal B negasi C, kemudian digabung, diiris sama A. Nah, dari kan anggota B tadi 4, 5, 6, 7 dan anggota C 3, 5, 7, 9. Jika dilakukan operasi B negasi C, maka akan menyisakan 4, 6, 4 dan 6. Kemudian diiris dengan A akan menyisakan 4 saja, sehingga bentuk diagram Venn-nya seperti yang ditampilkan ini. B kurang C tadi anggotanya jadinya apa? 468, 46 doang, maaf. B kurang C 468. Maaf Bu, nggak 8, bukan 8. Ya, Eh, bukannya masuk 8 tadi ya? masuk ya, masuk Bu. Itu tidak tertulis, maaf, maaf. 8-nya di mana? Saya Ini ada lupa, nih. Bu. Ini 8 bukan? Itu B, Bu. Maksudnya himpunan B, Ibu. Oh gitu. Nah, Baik. maaf, saya lupa tertulis tadi. Sudah saya tambahkan. Oke. Kalau berarti A kita tadi itu apa? A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, Kita cari dulu B kurang C-nya. Berarti jadinya 4, 5, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Yang A-nya mana nih? Oh ini A. Oh sorry. B-nya ini. iya Bu, C-nya yang yang ini ya. atasnya C. Iya. Harusnya nama himpunannya ada di luar bulatannya Oh, itu. oke. Terima kasih Bu atas B koreksinya. kurang C 4, 6, 8. 4, 6, 8. Yang mana tuh? 4, 6, 8. Oke, 4, 6, 8. Baik, kemudian kita iris dengan A. A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah betul. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nomor 2, cukup ya. Baik, Terima kasih Bu. berikutnya nomor 3. Nomor 3 itu kelompoknya siapa tadi? Indi dan kawan-kawan ya. C.
Silakan Indi. Saya izin share screen nomor. Oke, silakan. Jadi tadi suara saya Terdengar di. Oke. Jadi tadi soalnya itu disuruh membuktikan A selisih B irisan A selisih C sama dengan A selisih B gabungan C. Nah, kita coba dari ruas kirinya dulu kan ya. Nah, ruas kirinya ini dari A selisih B itu sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Nah, maaf, yang kedua ini harusnya C. A irisan A selisih C sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan C. Maka kita dapat simpulkan di yang sebelah ruas kiri ini adalah X anggota himpunan A. Nah, terus ya X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B maupun C. Nah, terus kalau yang ruas kanannya ini A selisih B gabungan C itu sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B atau C. Hal ini kita dapat jawabannya dari teorema selisih yang waktu itu kelompok lain jelaskan, yaitu salah yang ini. Jadi di mana pernyataannya itu adalah A selisih B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Nah, lebih jelasnya lagi, kita coba dilakukan pemisalan. Boleh, Hasna? Apakah suara saya terdengar? Terdengar nggak? Jadi, tadi kita sudah melakukan permisalan. Jadi, kita misalkan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B-nya 2, 4, dan himpunan C-nya 1 dan 3. Nah, kita hitung dulu selisih dari A dan B. Yang dimana hasilnya itu 1, 3, dan 5. Karena menurut teorema selisih, bisa dibuka teorema selisihnya. Ya, karena menurut teorema selisih dua himpunan A dan B ditulis A selisih B atau A irisan B komplement adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Jadi kita dapatkan selisih dari A dan B itu 1, 3, dan 5. Selanjutnya kita hitung selisih dari A dan C, yang dimana kita dapatkan 2, 4, dan 5. Jadi kita hitung selisih A dan B, irisan selisih A dan C itu menghasilkan himpunan 5. Selanjutnya kita hitung sampingnya, yang dimana himpunan A gabungan dari B dan C. Kita hitung gabungan B dan C itu menghasilkan himpunan 1, 2, 3, 4. Kita hitung selisih A, B gabungan C, maka dihasilkan himpunan 5, yang dimana ini menyatakan bahwa ini menghasilkan himpunan yang sama. Jadi kesimpulannya itu adalah A selisih B irisan A selisih C itu sama dengan A selisih B gabungan C, yaitu X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B maupun C. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada yang perlu diperbaiki, Bu? Maaf Ibu, mic-nya masih di off. Oh, sorry. Saya udah ngomong panjang lebar. Ini kelompok 3 menggunakan syarat keanggotaan himpunan ya untuk menyelesaikan ini, membuktikan ini. Betul kan ya? Artinya kita mau menyamakan nih definisi yang sebelah sini sama ke definisi yang di sebelah sini. Gitu kan ya? Nah, kalau untuk A kurang dari B tadi, A kurang B itu definisinya kan kayak gini. X di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Ini untuk yang A kurang B.
Kalau untuk A kurang C, definisinya seperti ini. Kalau ini untuk definisi apa nih? Yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanan itu kesimpulan dari irisannya, Ibu. Jadi irisan A selisih B dan A selisih C itu sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X itu bukan anggota himpunan B maupun anggota himpunan C gitu, Ibu. Oh, bukan yang ini ke sini kan? Bukan yang ini, beda beda lagi. Ini bagian dari yang sebelah kirinya, Ibu. Oh, Kayak ini jadi ini tuh satuin yang rumusnya gitu. oke. Ya. Artinya eh ini buat sebelah sini dulu, kemudian dipisah satu-satu. Ini definisinya seperti ini gitu Iya, maksudnya. Ibu. Nah, Iya. kemudian untuk irisannya makanya jadinya seperti ini. Berarti eh, X elemen A dan X elemen B gabung dan iris C ya. Ini kenapa jadi seperti ini? Dari sini ke sini? Ah, itu X di mana X anggota himpunan A dan X itu bukan anggota himpunan B dan C. Jadi anggota himpunan A-nya ini nggak ada di B dan di C gitu, Bu, maksudnya. Karena Ini tadi yang kita cari sebelah kirinya itu X bukan elemen B dan X bukan elemen C. sebentar. Ini tuh untuk ini kan? Bukan, bukan, bukan. Yang sebelah kanannya itu untuk hasil dari yang sebelah kirinya, Ibu. Nah, kalau A A selisih B gabungan C itu yang di bawah, yang ini, Bu. Oh, Berbeda, ya. oh. Harusnya ini tuh bisa lebih panjang lagi apanya ya, penjabarannya. Maksud saya tuh penggabungan antara ini dan ini. Kalian bikin ringkas ya. X bukan B, kemudian X bukan anggota C. Ya, Iya, Ibu. Itu boleh seperti itu atau kita harus buat lagi kayak dan bukan anggota elemen B dan X bukan anggota elemen C, atau perlu ditulis kayak gitu lagi. ini boleh sih, cuman terlalu lancar. Saya coba ini ya, saya coba share screen yang saya buat dulu supaya lebih bisa dipahami. Gitu. Sebentar saya fotoin dulu. Pada intinya sama sih. Nah, kalian tidak coba nyari pakai sifat, pakai definisi-definisi yang apa tuh yang berapa 11 atau berapa kemarin? Tidak, Ibu. Hasilnya juga sama kok. Ntar saya kopikan dulu ya ke slide. Ini kan soalnya tadi, kalau di soalnya saya berikan tadi, ya ini sebelah kanan ya, ini sebelah kiri gitu kan? Sama nggak? Coba dicek dulu. Ya, seperti itu soalnya. Sama, Ibu. Ini kan soalnya tadi, A kurang B, iris A kurang C, sama dengan A kurang B, gabung B, gabung C. Nah, ini sebenarnya mau ditulis sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu sama aja ya. Kalau menggunakan syarat keanggotaan himpunan, artinya definisinya nanti itu akan sama. Nah, saya tuh mau membuktikan dari kiri ke sebelah kanan. Nah, jadi kalau membuktikan dari kiri ke sebelah kanan, nanti definisi yang ini akan saya samakan dengan definisi yang ini.
Nah, seperti itu. Nah, untuk definisi yang ini, awalnya ya kita menggunakan definisinya secara umum seperti yang diperlihatkan oleh kelompok 3 tadi. Berarti kalau kayak gini, A kurang B gabung C, maka itu artinya adalah X di mana X elemen A, dan X-nya bukan elemen dari ini kan. Nah, jadi X bukan elemen dari B gabung C. Nah, atau dengan kata lain, kita bisa buat X elemen dari B gabung C komplemen. Ini sama aja, ada juga bentuk definisinya. Kemudian ini tuh bisa kita masukkan komplemennya ke dalam seperti itu. Yang gabung jadi iris. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, lalu setelah Baik. itu dari sini ke sini kita pisahkan satu-satu pakai sifat distributif. Nih, ini bisa kayak gini. Nah, lalu dari sini ke sini, nah ini tidak apa nih? Nih, ke sini ya. Ini diiris dengan yang ini, distributif lagi. Kemudian dan X elemen A, kemudian iris dengan X elemen C. Dapat definisinya seperti ini ya. Nah, definisi ini tuh adalah definisi yang ini tadi. Nah, seperti itu. Kalau kelompok 3 tadi, kalian langsung gabungkan ya. Dua yang ini nih definisinya, langsung digabungkan jadi X elemen A dan X elemen dari, apa tadi tuh? X bukan elemen dari B iris C gitu ya. Iya, Ibu. B dan C. Boleh juga seperti itu. Nah, kalau saya seperti ini sama sih sebenarnya. Tapi harusnya tuh ada proses yang memperlihatkan bagaimana cara menggabungkan antara apa namanya tuh, yang bagian terakhirnya itu loh, Indi dan teman-teman. Ya, dari sini kemudian kalian gabungkan itu kan ya. Jadi X elemen A iris X bukan elemen B iris C itu kan tadi. Harusnya ada proses yang ditunjukkan. Nah, kemudian ini tuh sebenarnya bisa pakai, kalau saya sih lebih nyaman menggunakan ini. Tapi kalau ingat ininya ya, ingat apa sifat-sifatnya. Ini mau dibuktikan dari kiri ke kanan, dari sini ke sini. Berarti dengan menggunakan definisi, ada definisi yang seperti ini masih ingat? Ini yang apa? Ini sama dengan komplemen nih. Sebenarnya sama juga dengan yang ini tadi tuh. Coba lihat tuh. Kalau dia apa namanya kurang, itu sama dengan komplemennya. Ini sama ya definisi. Nah, lalu setelah itu menggunakan sifat asosiatif. Asosiatif itu ganti tempat kurungnya aja, ganti posisi kurung. Nih, awalnya kan kurungnya di sini nih. A iris B komplemen, iris dengan A iris C komplemen, kemudian kurungnya pindahin ke sini nih. Nah, itu sifat asosiatif. Kemudian ada yang namanya sifat komutatif. Kalau komutatif bisa kita pindahin ke depan kan, A-nya. Jadinya seperti ini. Nah, lalu kenapa kita dekatkan? Kita mau pakai sifat berikutnya nih. Ini sifat apa namanya? Sifat idempoten. Nih, idempoten itu seperti apa? Ini kelompok yang bahas tentang ini kemarin kelompok berapa ya? Benar tidak ini sifatnya? Nah, jadi kalau A kita iris dengan A, kan hasilnya adalah ini, A itu sendiri. Kalau kita tidak tahu nama sifatnya, sebenarnya kalau A iris A kan kita tahu bahwa hasilnya sama dengan A ya. Nanti coba dicek sifatnya, benar tidak sifat idempoten namanya. Kemudian asosiatif lagi. Asosiatif ini apa namanya kurungnya dipindahkan lagi. Tujuannya apa? Supaya ngarah ke sini nanti nih. Ngarahin ke sini. Nah, lalu setelah itu ini De Morgan. De Morgan itu artinya kita bisa pindahin komplemennya keluar kan. Jadinya di sini komplemennya tidak ada lagi, lalu irisnya jadi gabung. Ini komplemen tidak ada lagi, jadi B gabung C jadinya. Nah, ini tuh adalah definisi dari ini nih. Seperti itu. Ini kalau pakai sifat-sifat yang banyak itu. Tapi kalau untuk pakai ini harus diingat sifat-sifat itu ya. Kalau ini
syarat keanggotaan himpunan. Nah, seperti itu. Silakan berikutnya soal nomor 4. Satu Saya lagi, izin share. apa namanya? Pembuktian tak langsung. Kok satu lagi sih? Satu lagi apa? Dia ada 2 tuh selain itu. Yang pertama, syarat keanggotaan himpunan. Yang kedua, pembuktian dengan menggunakan sifat yang tadi tuh, aljabar himpunan ya. Nah, yang ketiga, pembuktian tak langsung. Satu lagi apa namanya? Apa satu lagi? Kok saya juga lupa. Siapa kelompok? Definisi kesamaan bukan, Bu? Apa? Definisi Oh ya, kesamaan. kesamaan 2 himpunan. Ya, silakan nanti kalian pilih mana yang lebih gampang, silakan gunakan itu. Oke, berikutnya soal nomor 4. Silakan kelompok 4. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, soal nomor 4 itu tentang apa tadi? Kolaborasi ya. Nah, silakan dijelaskan. Jadi soalnya periksa apakah yang elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan R adalah relasi dari A ke A dengan anggota X ini lebih besar dari Y. Apakah termasuk refleksif, antisimetris, transitif, atau ekuivalen? Yang pertama ini dia ini nggak reflektif karena kan X ini lebih besar dari Y ya Bu ya. Jadi kalau refleksif itu kan dia sama anggotanya. Karena X ini lebih besar dari Y, jadi nggak mungkin sama. Jadi nggak refleksif. Terus yang kedua ini antisimetris. Ini benar karena nggak ada nggak ada yang simetris. Jadi memenuhi sifat antisimetris. Terus yang ketiga dia intransitif atau enggak transitif karena terdapat elemen yang tidak memenuhi syarat ketransitivitas. Misalnya kan misalnya 2,1 ya Bu. Kan 1, yang iniannya kan nggak ada ya, 1, berapanya di sini kan nggak ada di sini. Jadi nggak memenuhi karena ada satu yang nggak memenuhi maka dia nggak transitif. Terus yang keempat ini nggak ekuivalen juga karena dia itu nggak transitif, tidak reflektif, dan tidak transitif. Jadi nggak ekuivalen. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ini anggota R-nya ada berapa nih, Sahira? Ada 36, Ibu. 5, 6, 7, 8, 9. 36 ya. Tuh. Baik, harusnya relasinya tuh ditaruh di atas supaya kita bisa lihat contoh-contohnya. Jadi misalnya untuk relasi reflektif tadi, eh gini, saya boleh share screen tidak? Coba ya, saya tunjukkan punya saya aja. Intinya itu udah benar. Oh, belum ada di sini sebentar. Bentar, saya foto dulu. Oh, bentar.
kita punya anggota A itu ini, dan R adalah relasi dari A ke A ya, dengan bentuk apa namanya, PX, Y-nya itu adalah X lebih dari Y. Nah, jadi kalau kita buatkan relasinya, karena tadi itu adalah R adalah relasi dari A ke A, dan definisi PX, Y-nya itu seperti ini, fungsi proporsionalnya. Berarti eh, X lebih dari Y 2,1, 3,1, kemudian 3,2 dan seterusnya ya. Pokoknya nilai yang berada di depan ini harus lebih daripada Y nih yang berada di belakang. Nah, kalau kita urutkan anggotanya, kita buatkan dalam himpunan pasangan terurut, jadinya seperti ini. Jadi ada 36 anggota pasangan terurut. Kemudian dari sini baru kita mau lihat apakah ini relasi refleksif atau bukan ya. Nah, kita lihat dulu, karena untuk yang pertama, untuk relasi refleksif, misalnya kita ambil nih contohnya, satu kan elemen dari A ya, ini satu elemen A. Harusnya kalau dia merupakan relasi refleksif, maka 1,1 itu harus ada di R gitu. Ternyata di sini tidak ada 1,1 di R-nya, maka ini bukan relasi refleksif. Refleksif. Kemudian untuk melihat dia simetris atau tidak, berarti kalau ada 2,1 nih, saya ambil contohnya seperti ini, maka yang merupakan elemen dari R, maka harusnya ada 1,2 yang juga merupakan elemen dari R, tapi ternyata di sini tidak ada. 1,2 tidak ada di R. Karena tadi definisi dari R-nya itu adalah X lebih dari Y ya, jadi tidak mungkin dia berada di sini. Kemudian yang antisimetris. 2,1 elemen dari R dan 1,2 tidak ada di R. Nah, 1 tidak sama dengan 2. Nah, jadi dia antisimetris seperti itu. Kemudian berikutnya adalah relasi transitif. Relasi transitif itu seperti ini nih. Kalau ada A, B, kemudian ada B, C yang merupakan elemen R, nanti itu harus ada A, C yang juga merupakan elemen dari R. Misalnya kita ambil berapa nih? 2,1. 2,1 kita anggap ini sebagai A-nya, kemudian satunya sebagai B-nya. Kemudian 1,2, oh nggak bisa ya. 1,3 nggak ada juga ya, nggak mungkin ada. Apa ya contohnya? Kita ambil 5,4 misalnya. 5,4, A-nya 5, B-nya 4, terus 4,1. 4,1. Bentar, saya tandai dulu. 5,4 sama 4,1. Ini sebagai A-nya, lalu ini sebagai B-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, harusnya kalau seperti itu, harusnya ada A, C yang juga merupakan elemen R. Jadi harusnya itu ada 5,1 yang merupakan elemen dari R. Nah, ini ada nih. Ada nggak yang tidak ada? Coba ambil satu contoh lagi yang ini kebetulan ada. 5,1. Satu aja penyangkalnya itu sudah tidak bisa masuk ke sini. Sudah, merupakan relasi transitif ya? Iya, bukan Ibu. Ini merupakan relasi transitif. Ada tidak contoh penyangkalnya? Transitif atau bukan? Apa saya yang salah? Tadi kalian dapatnya transitif atau tidak? Tidak. Tidak, Ibu. Coba berikan saya contoh penyangkalnya. Yang 2,1 kan itu satunya lagi itu dia nggak ada pasangannya kan, Bu? Satunya juga nggak ada tadi ya, seperti yang saya berikan di awal tadi ya. Iya. Coba yang lain lagi. Ini bukan harusnya. Ambil contohnya 2,1 elemen R, tapi 1, berapa misalnya ya, bukan elemen dari R. Nah, ini tentunya A, C-nya juga bukan elemen dari R. Tadi yang antisimetris, bukan antisimetris atau antisimetris jadinya? Antisimetris, Ibu. Antisimetris, ini udah benar. Sama saya ini. Nah, ini yang saya keliru nih. Oke.
Kemudian relasi ekivalen. Kalau untuk melihat suatu relasi itu ekivalen atau tidak, cukup dengan melihat tiga saja kalau saya tidak salah tuh. Yang pertama apa? Refleksif, simetris, sama transitif. Itu kan? Jadi Iya. dari sini kalau kita lihat dari apa yang kita cari ini, itu dia bukan relasi refleksif, bukan juga relasi simetris, kemudian juga bukan relasi transitif. Artinya ini bukan relasi yang ekivalen karena tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Seperti itu. Nah, tahu tidak perbedaan antara relasi simetris dan simetris? Coba saya tunjukkan contohnya ya, supaya lebih bisa dipahami. Misalnya gini nih. Ini definisinya nih. Kalau untuk relasi simetris adalah suatu sifat relasi dalam matematika. Jadi sebuah relasi pada himpunan A dikatakan simetris jika memenuhi kondisi yang ini. Untuk setiap pasangan A dan B dalam A, jika A elemen B, jika A, B elemen R, maka B, A-nya juga elemen R. Nah, penjelasannya seperti ini. Relasi simetris memastikan bahwa jika suatu elemen A berhubungan dengan B, maka B juga akan berhubungan dengan A. Contoh nyatanya seperti ini. Relasi berteman nih judulnya. Misalnya ada himpunan A, Ali, Budi, Citra. Mereka saling berteman nih. Jadi bisa dibuat R-nya Ali berteman dengan Budi, Budi berteman dengan Ali, Budi berteman dengan Citra, Citra berteman dengan Budi. Nah, penjelasannya, jika Ali berteman dengan Budi, maka Ali berteman dengan Budi adalah elemen dari R. Dan sebaliknya, Budi berteman dengan Ali juga merupakan elemen dari R. Nah, seperti itu. Kalau untuk contoh dari simetris. Kemudian relasi suka sama-sama suka misalnya. Ini yang himpunan A, X, Y, Z. Kemudian R-nya berarti X suka ke Y juga suka ke X, Y suka ke Z, Z juga suka ke Y. Maka jika X, Y elemen R, maka Y, X juga elemen R. Karena relasinya tadi sama-sama suka ya. Maka kita bisa bentuk seperti ini. Yang tidak mungkin itu adalah misalnya untuk yang antisimetris itu contohnya seperti ini. Perbedaannya ya. Relasi anak misalnya. Misalnya himpunan A itu adalah himpunan A, B, C. Dengan A adalah orang tua dari B ya. Nah, kalau A adalah orang tua dari B, maka B adalah maka B tidak mungkin orang tua dari A. Benar tidak? Kalau A orang tua dari B, maka B ini siapanya A? A adalah orang tua dari B. B siapanya? Anak kan? Iya, anak, Ibu. Nah, anak. Berarti dia B ini tidak mungkin orang tua dari A. Jadi tidak mungkin ada relasinya itu tidak mungkin ada B dan A anggotanya seperti itu. Nah, kayak gitu. Ini yang disebut dengan anti simetris. Jadi A, B elemen R dan B, A itu bukan elemen dari R. Nah, ini yang disebut dengan anti simetris. Terlihat ya perbedaannya. Jadi kalau yang simetris itu dia memungkinkan adanya hubungan timbal balik seperti itu nih. Misalnya Ali berteman dengan Budi, Budi juga mungkin berteman dengan Ali, memungkinkan seperti itu. Nah, tapi yang tidak memungkinkan itu adalah ketika ini tadi contoh relasinya anak dengan ini tadi dengan bapak tadi ya atau dengan orang tua. Misalnya A orang tua dari B, tidak mungkin B adalah orang tua dari A. Nah, seperti itu contoh dari kehidupan sehari-harinya. Gitu. Itu penjelasan untuk yang nomor 4. Oke, ada pertanyaan kira-kira selanjutnya untuk nomor 5 ya. Nomor 5 soalnya apa tadi? Silakan kelompok 5. Baik, izin share screen Ibu yang nomor 5. Ya, silakan. Kelompok 5 itu tentang ini ya, relasi. Iya, apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Oke, jadi menurut kelompok 5, jadi ada soal diketahui A ya itu ada intervalnya, kemudian R1-nya itu kan A, B, P, X, Y. Dengan X elemennya A, berarti kan 0 sampai tak hingga dan Y-nya itu B, berarti min tak hingga sampai 0.
Jadi kita buat gambar seperti ini. Jadi kenapa garisnya ada yang sampai bawah? Karena Y-nya itu elemennya itu min tak hingga sampai nol. Jadi uh, kuadran 4-nya itu semuanya itu masuk. Nah, jadi menurut kami ini R1-nya itu fungsi. Kemudian R2-nya itu A, C, X itu elemen nol, elemen interval dari nol sampai tak hingga, dan Y itu diambil dari C itu min tak hingga sampai 2. Nah, ini menurut kami bukan fungsi karena kita jika kita masukkan X-nya, jadi jadi Y-nya itu ada 2, bisa plus bisa minus gitu. Jadi kan kalau syarat fungsi itu kan setiap X harus 1Y gitu. Kemudian yang R3 itu B, A, PX, Y. Jadi X itu elemen min tak hingga sampai nol, dan Y elemen nol sampai tak hingga. Dan ini gambarnya, dan menurut kelompok 5 itu fungsi. Nah, R4 B, D dengan X elemen B itu min tak hingga sampai nol, dan Y elemen D itu min tak hingga sampai tak hingga. Dan ini menurut kami juga bukan fungsi. Ayo, Kak. Mohon maaf Ibu, ada kendala. Nah, jadi untuk yang R4 ini menurut kami bukan fungsi karena jika kita masukkan X-nya, itu Y-nya itu ada 2, seperti itu Bu. Terima kasih. Apa ada koreksi Bu? Bentar, coba balik ke kesimpulannya udah benar. Ini bukan, ini tadi fungsi ya, nomor 1. Iya, Yang 2 bukan fungsi, yang ketiga bukan fungsi, yang keempat fungsi. Yang keempat tadi gimana gambarnya? Coba lihat. Oh, yang keempat juga bukan fungsi. Yang ketiga fungsi, yang keempat bukan ya. iya betul Ibu. Balik ke nomor 1 tadi. Sebentar saya lihat dulu soalnya. A-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Kemudian B dari negatif tak hingga sampai 0. C negatif tak hingga sampai 2. R1 A, B, B, PX, Y. PX, Y-nya lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Iya Ibu, lingkaran dengan pusatnya 0,0 sama jari-jarinya itu 2. Kalau begitu arsiran yang di luar seperempat lingkaran itu harusnya nggak masuk kan? Kan udah dibatasi dengan lingkaran. Oh, berarti nggak masuk ya Ibu? Jadi daerahnya itu cuma seperempat lingkaran aja. Oke, siap-siap. Karena PX, Y-nya itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Oh iya. Oke. Gambarnya tuh arsirannya dihapus saja. Kemudian, nah ini udah benar nih. Nah ini kan juga nggak ada arsiran di luar ya kan. Walaupun Iya. dari negatif tak hingga sampai 2. Karena persamaannya adalah persamaan lingkaran. Jadinya ini tuh setengah lingkaran aja. Oke, ini sudah betul. Mana kesimpulannya? Ini Belum ditulis Ibu kesimpulan. coba ke atas lagi. Tadi biar saya tuliskan nih. Ini tuh fungsi ya. Ya. Apa pengertian fungsi? Apa pengertian fungsi? Setiap anggota X itu tepat satu Dipasangkan kepada tepat satu dia ke dipasangkan tepat anggota satu ke himpunan Y ya. anggota himpunan dia. Nah, kemudian ini apa yang membantah pernyataan tadi? Karena ketika kita masukkan X-nya itu memetakan 2Y, Bu. Ya, kita ambil saja misalnya ini 1 ya di sini. Ya. Maka nilai Y-nya itu ada 2 nih. Nah, atau kalau kita masukkan ke dalam apa namanya persamaan lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 nih. Maka kalau untuk Y-nya saja sama dengan apa? Plus minus akar dari Akar dari 4 kurang min X X kuadrat kuadrat. gitu ya. Artinya kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, nanti
ini akan jadi plus minus akar 3 kan? Ya, Jadi betul. ada 2 nilai Y. Nah, makanya tidak boleh. Ini akar 3, ini negatif akar 3. Nah, ini bukan fungsi. Seperti itu. Begitu juga untuk yang 3 dan 4 tadi. Jadi yang 3 fungsi, ini hapus saja apanya irisannya nanti. Ini fungsi, ini bukan fungsi. Seperti itu. Caranya sama. Begitu. Siap, terima kasih Bu atas koreksinya. Oke. Itu sudah ya. Kita ujian di minggu pertama. Sudah saya daftarkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah siap untuk ujian? Hmm. Kenapa tersenyum Nandita? Berarti sudah siap Allah, ya, optimis gitu ya. Insya Allah Ibu. Oke lah. Diserahkan kepada Tuhan. Ya, jangan serahkan ke Tuhan semuanya. Kan kita bisa berusaha dan berdoa juga. Tuhan tuh cuman apa namanya melihat prosesnya. Kemudian nanti, iya memang hak prerogatif akhirnya tuh ke Tuhan juga ya. Cuman kita bisa berusaha dan berdoa supaya hasilnya memuaskan. Oke, eh, sampai di sini barangkali ya untuk hari ini. Semoga ujiannya sukses nanti. Kemungkinan tuh jadwal ujiannya sama dengan jadwal kuliah. Tapi nggak mungkin sore banget sih. Harinya memungkinkan sama. Baiklah, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan ujian? Ibu maaf izin bertanya, untuk ujian boleh bawa cheat sheet atau enggak ya, Bu? Oh, saya sudah tebak itu pertanyaannya. Boleh deh. Yang kemarin boleh nggak ya? Saya lihat dulu catatannya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang kemarin nggak ada cheat sheet loh. Kerjakan pada kertas jawaban yang telah tersedia. Tidak diperkenankan menggunakan HP, notebook, atau alat elektronik lainnya. Ujian bersifat individu, tidak boleh kerjasama. Kalian mau bikin cheat sheet apa? Itu, Bu, yang ini, Bu. Yang yang kalau Bu Tiara kemarin nyediain ini, Bu. Yang apa sih di rumus-rumus itu, Bu? Yang Iya, rumus-rumus ya. Terus Oke, jadi begini saja. Karena saya malas juga ngetik-ngetik rumus itu. Jadi cheat sheetnya kalian buat terlebih dahulu. Satu kelas cheat sheetnya sama. Jadi dibuat oleh satu orang. Jadi saya validasi dulu yang mana boleh masuk, yang mana yang tidak. Jadi kalau pas saat ujian nanti masuk cheat sheetnya yang bukan yang saya validasi, berarti saya ambil cheat sheetnya. Gitu ya. Jadi bikin satu saja untuk kelas ini. Terserah mau dibagi-bagi cara bikinnya. Satu, kemudian bolehnya satu halaman HVS ukuran A x 4. Bukan satu lembar ya, satu halaman. Beda kan ya, kalau satu halaman tuh ya cuma halaman depan atau belakangnya aja. Gitu tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya udah, oke lah. Tidak ada. Sekian ya. Semoga ujiannya sukses. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama perkuliahan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ketemu lagi di mata kuliah ke depannya, tapi bukan di mata kuliah yang sama ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, banyak, Bu. Ibu. Terima kasih banyak, Baik, Ibu. Bu. Terima kasih, Ibu. Lanjut ya. Banyak Oke. Ibu. Assalamualaikum.